Melanjutkan diskusi kita pada sesi sebelumnya, di mana pada saat itu saya antara lain membahas mengenai pengaruh perkembangan HAM dan juga pergeseran geopolitik internasional terhadap perkembangan demokratisasi di negara-negara di dunia, terutama yang sebelumnya berada di bawah penguasa yang bersifat totaliter atau tidak demokratis atau undemocratic regime. Pada saat itu saya sudah menyinggung salah satu kaitannya adalah dengan perkembangan ketatanegaraan dewasa ini. Nah, dalam sesi yang pada saat ini saya juga akan mengaitkan hal itu terutama dengan teori-teori ketatanegaraan, di mana salah satunya yaitu yang terkait dengan teori borderless world ya, atau dunia tanpa batas yang ternyata relevansinya masih terasa hingga saat ini. Sebagaimana kita ketahui ya, sekitar 20-30 tahun yang lalu terjadi perkembangan yang cepat di dunia internasional. Beberapa negara juga mengalami perubahan geopolitik. Misalnya kita lihat bahwa pada masa pasca Perang Dingin, beberapa negara yang tadinya merupakan satu negara kemudian berubah menjadi dua negara, yaitu misalnya Korea menjadi Korea Utara dan Korea Selatan, Vietnam menjadi Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, Cekoslovakia yang semula adalah dua negara yang terpisah kemudian menjadi satu negara, yaitu Cekoslovakia, dan negara Jerman yang semula merupakan satu negara terpecah menjadi dua negara, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Namun demikian pada 20-10 tahun yang lalu juga terjadi perubahan-perubahan geopolitik internasional yang ada kemiripan dengan perubahan yang terjadi pada masa Perang Dingin. Misalnya negara Uni Soviet yang semula merupakan suatu negara besar yang terbentang dari wilayah Eropa Timur sampai Asia Timur, kemudian terpecah menjadi 16 negara. Tapi di sisi lain, Cekoslovakia yang tadinya dua negara, kemudian menjadi satu negara, kemudian juga sekarang terpecah lagi menjadi dua negara. Kemudian yang menarik adalah bahwa Jerman yang tadinya sudah terpecah menjadi dua negara, berdasarkan Unification Treaty pada tahun 1990, kemudian bergabung kembali menjadi satu negara. Kecenderungan yang ada sekarang juga ada kemungkinan terjadi pada negara Korea Utara dan Korea Selatan, walaupun belum mewujud menjadi satu negara kembali sebelum masa Perang Dingin. Nah, hal-hal ini yang saya lihat merupakan salah satu hal yang patut dicermati dalam perkembangan ketatanegaraan global kita di masa yang akan datang. Kita ketahui bahwa kalau kita bicara mengenai globalisasi, itu ada beberapa poin yang mungkin terkait sebagai faktor utama. Yang pertama adalah suatu ekonomi dunia yang sepenuhnya terglobalisasi, ya, atau yang disebut sebagai a fully globalized world economy. Yang kedua adalah masalah teori tentang borderless world tadi. Yang ketiga adalah globalisasi itu sendiri sebagai suatu proses. Nah, kalau kita cermati hal itu, sebenarnya sekitar tahun 1996 yang lalu pernah terbit satu buku yang ditulis oleh seorang futurolog yang bernama Jonas Pitt, yang berbicara tentang kecenderungan-kecenderungan besar di Asia, atau dalam bahasa aslinya adalah tentang Megatrends Asia, ya. Judul lengkap buku itu mengatakan Megatrends Asia, 8 Asian Megatrends that are reshaping our world, ya, atau kecenderungan-kecenderungan besar Asia, 8 kecenderungan besar yang membentuk kembali dunia kita. 8 kecenderungan besar yang dimaksudkan oleh Jonas Pitt dalam buku itu antara lain meliputi, yang pertama akan ada pergeseran dari nation states to networks, ya. Jadi yang pertama itu ada pergeseran dari negara bangsa kepada jaringan-jaringan. Walaupun pada kenyataannya tadi saya katakan bahwa kondisi pada saat ini menunjukkan bahwa konsep nation state itu tetap kuat. Kecenderungan kedua yang dikemukakan oleh Jonas Pitt adalah from tradition to options, dalam arti bahwa walaupun tradisi budaya itu masih kuat, tetapi masyarakat Asia itu menunjukkan individualisme yang semakin besar, ya, dan juga tentunya di samping individualisme adalah aspek keanekaragaman budaya.
Masalah yang ketiga itu adalah ada pergeseran dari export led to consumer driven, ya. Dalam arti bahwa kalau pada masa yang lalu para produsen di negara-negara Asia itu akan melakukan produksi barang-barang untuk diekspor tanpa memperhatikan secara signifikan keinginan konsumen. Namun sekarang hal itu berubah 180 derajat, di mana mereka lebih memperhatikan untuk memproduksi barang-barang yang dibutuhkan atau yang diinginkan oleh para konsumen. Yang keempat, ini sangat terkait dengan aspek ketatanegaraan, yaitu akan ada pergeseran dari government control to market driven. Dalam arti bahwa sekitar negara Asia itu akan terjadi privatisasi, deregulasi, dan juga perkembangan-perkembangan lain di bidang ekonomi, ya, di mana ini menunjukkan berkurangnya peranan atau kontrol negara. Kemudian yang kelima, terjadi pergeseran dari farms to super cities, yaitu dari kota-kota kecil atau tanah-tanah pertanian atau peternakan, dan itu bergeser menjadi kota-kota besar. Yang keenam, ada pergeseran dari labor intensive industry to high technology, ya, dalam arti bahwa dengan perkembangan teknologi yang sekarang ini kita makin kurang membutuhkan tenaga manusia dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, dan lambat laun akan semakin mengandalkan pada teknologi tinggi. Kemudian yang ketujuh adalah ada pergeseran dari male dominance to the emergence of women, dalam arti bahwa akan ada kemunculan perempuan-perempuan di negara-negara Asia, yang mana hal ini akan mengurangi dominasi laki-laki. Nah, memang sejauh ini kemunculan perempuan-perempuan di negara-negara Asia, terutama yang menjadi pimpinan pemerintahan atau kepala negara, saya lihat masih didominasi oleh faktor keturunan. Dalam arti bahwa mereka muncul menjadi penguasa pemerintahan atau kepala negara karena adanya faktor keturunan dari orang tuanya. Sedangkan kecenderungan besar terakhir yang diramalkan oleh Naspit pada waktu itu adalah pergeseran from west to east. Jadi pusat pergeseran itu mengalami perubahan, tadinya berpusat di barat menjadi ke timur. Jadi delapan kecenderungan besar ini sebenarnya saya amati akan bisa lebih cepat terjadi kalau negara-negara Asia pada waktu itu tidak mengalami krisis moneter yang dimulai pada sekitar tahun 1996 dan seterusnya. Dan beberapa negara sekarang sudah mengalami recovery atau tidak lagi berada dalam kondisi krisis moneter pada tahapan tersebut. Nah, dari berbagai macam kecenderungan besar yang ditemukan oleh John Naspit tadi, dan juga dikaitkan dengan beberapa pokok permasalahan globalisasi internasional yang terjadi pada saat ini, maka paling tidak dapat disimpulkan adanya dua hal. Pertama, peranan konsep borderless world, ya, atau dunia tanpa batas itu masih sangat dominan, bahkan sampai saat ini masih berpengaruh. Yang kedua, ada sedikit ketidakcermatan yang ditunjukkan oleh John Naspit yang tadinya menganggap bahwa nation states itu akan sepenuhnya bergeser menjadi networks. Ternyata pada kenyataannya hingga saat ini nation states itu masih dominan. Dengan demikian, yang dapat disimpulkan menjadi ciri-ciri dari pokok-pokok globalisasi pada saat ini adalah adanya borderless world tadi atau dunia tanpa batas. Kemudian yang kedua adalah kuatnya konsep nation state. Yang ketiga adanya globalisasi itu sendiri sebagai suatu proses. Demikian pokok-pokok yang bisa saya sampaikan pada sesi yang kedua ini.